Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Triani dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli barang hutang dengan hutang, studi kasus pada karyawan PT Sanbe Pharma Bandung. Langsung saja ke latar belakang masalahnya. Idealnya jual beli merupakan serah terima barang dengan uang maupun alat pembayaran di tempat terjadinya transaksi atau majelis. Salah satu kaidah fikih dalam muamalah secara eksplisit menyebutkan bahwa jual beli atas benda yang tidak ada ketika transaksi atau bai ma'dum adalah terlarang. Pada intinya, aturan ini muncul untuk menghindari ketidakjelasan, kecurangan, dan penipuan salah satu pihak terhadap pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian material yang berdampak pada munculnya konflik antara para penikmat transaksi jual-beli. Menurut ulama Syafi'iyah, diantaranya Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, tidak boleh menjual sesuatu sebelum ada serah terima sama ada pada sekalian barang yang bisa diperjualbelikan. Selain itu, Imam Syamsuddin bin Abi Abbas dalam kitab Nihayah Al-Muhtaj bahwa salah satu syarat jual beli yaitu harus sempurna kepemilikannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu karyawan PT Sanbe Pharma Bandung, bahwa terdapat transaksi di mana para karyawan membeli barang kepada karyawan A, tetapi saat akad dilakukan, barang yang diperjualbelikan belum ada di tangan karyawan A atau karyawan penjual, dan pembayaran pun dilakukan di akhir bulan setelah gajian atau berhutang. Transaksi jual beli hutang dengan hutang ini sudah menjadi hal yang biasa bagi karyawan di kantor tersebut. Terlebih lagi pada kenyataannya bahwa status barang yang diperjualbelikan tersebut masih barang hutang atau barang tunggakan kepada penjual 1 dan penjual 2, yang bisa dikatakan kepemilikannya belum sempurna, sementara karyawan A yang menjual tersebut bukan seorang perantara pemasaran atau reseller dari toko tersebut. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana hukum Islam terhadap jual beli barang hutang dengan hutang. Yang kedua, bagaimana praktik jual beli barang hutang dengan hutang pada karyawan PT Sanbe Pharma Bandung. Yang ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang hutang dengan hutang pada karyawan PT Sanbe Pharma Bandung. Metode penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah karyawan PT Sanbe Pharma Bandung yang melakukan transaksi jual beli hutang dengan hutang. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research dan kepustakaan atau library research. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan metode berpikir induktif setelah mengungkap fakta dari lapangan, kemudian dianalisis, ditafsirkan, dan berakhir dengan penyimpulan permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut. Kemudian, hasil dan pembahasannya, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang hutang dengan hutang pada karyawan PT Sanbe Pharma Bandung, yaitu dari 4 rukun jual beli menurut jumhur ulama, yaitu yang pertama akad atau ijab kabul, yang kedua orang yang berakad, yang ketiga mauqud alaih atau objek, dan yang keempat ada nilai tukar pengganti barang. Terhadap syarat pada objek atau mauqud alaih yang harus dipenuhi, yaitu transaksi antara pemilik toko atau pemilik barang pertama dengan karyawan penjual. Dalam syarat kepemilikan barang yang diperjualbelikan haruslah milik orang yang melakukan akad sudah terpenuhi, karena walaupun barang tersebut adalah barang hutang, tetapi sudah ada ijab dan qabul antara karyawan penjual dengan pemilik toko bahwa ia membeli barang tersebut, dan terjadi serah terima dari pemilik toko kepada karyawan penjual. Artinya, sang pemilik barang pertama atau pemilik toko sudah menyerahkan atau memindahkan hak kepemilikan barang tersebut kepada karyawan penjual, sehingga kepemilikannya sudah sempurna dan karyawan berhak untuk memakainya atau bahkan menjualnya kembali. Barang tersebut dinamakan barang tangguhan atau jual beli secara tangguh. Bahkan Syekhul Islam membatasi bahwa bentuk jual beli al-kali bil kali yang terlarang hanya bentuk ini. Beliau mengatakan, adanya larangan jual beli al-kali bil kali artinya tertunda yang belum ada di tangan ditukar dengan sesuatu yang belum ada di tangan. Ini seperti orang yang melakukan akad salam untuk barang yang masih ada dalam tangguhan dengan bayaran tertunda, sehingga keduanya tertunda.
Jual beli semacam ini tidak boleh dengan sepakat ulama, itulah bai al-kali bil kali, Majmu Fatwa 20/512. Sehingga berdasarkan analisa penulis, bahwa jual beli al-kali bil kali ini tidak diperbolehkan karena transaksi di mana uang tertunda dan barang tertunda ini dilarang mengingat bahwa tujuan utama dari jual beli itu adalah memindahkan hak milik, yaitu barang milik penjual menjadi barang milik pembeli, dan uang milik pembeli menjadi hak milik penjual. Dan tercapainya perpindahan hak milik tersebut adalah dengan adanya serah terima ketika akad. Melihat dari definisi jual beli pun bahwa jual beli adalah saling menerima, saling memberi, dan pertukaran. Maka jika saat akad tidak terjadi serah terima sama sekali, maka jual beli tersebut goror atau tidak jelas dan tujuan dari jual beli menjadi tidak ada karena penjual dan pembeli sama-sama dengan tangan kosong. Kedua belah pihak tidak saling menerima, tidak saling memberi, dan tidak saling ada pertukaran apapun dalam majelis akad. Kemudian kesimpulan, memperjualbelikan barang hasil berhutang itu diperbolehkan karena sudah ada ijab dan qabul antara pembeli dan penjual, terutama sudah adanya serah terima barang sehingga kepemilikannya sudah berpindah hak dari penjual kepada pembeli. Praktik jual beli yang dilakukan oleh karyawan PT Sunby Pharma Bandung adalah jual beli al-kali bil kali, di mana barang yang ditransaksikan tertunda dan uang pun tertunda. Barang yang diperjualbelikan tidak berada dalam majelis akad atau barang tersebut belum dimiliki oleh penjual saat terjadinya akad, dan pembayaran pun berhutang sehingga tidak ada proses serah terima antara barang maupun uang dari penjual kepada pembeli yang menyebabkan tujuan dari jual beli sendiri itu tidak tercapai. Tidak tercapainya tujuan dari jual beli ini menyebabkan ketidakjelasan transaksi yang disebut goror. Cukup sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.